Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia, nama Rian Santoso. Sebuah suara dari pengeras masjid memecah keheningan di malam yang sangat dingin ini. Tidak seperti malam biasanya. Entah mengapa malam ini sedikit terasa mencekam. Hah? Rian? Rian anaknya Mbak Nisa bukan ya mas? Innalillahi. Mas juga gak tahu dek. Aku Dimas, warga baru di kampung ini. Baru sekitar 3 minggu, aku menetap tinggal di sini setelah resmi menikahi istriku. Istriku bernama Dina, ia warga asli kampung sini. Orang tua Dina sudah lama meninggal, dan sekarang kami menempati rumah peninggalan mereka. Ayo mas, kita ke rumahnya Mbak Nisa. Pukul 8:11, ini belum terlalu larut. Aku mengiyakan ajakan istriku untuk pergi ke rumah Mbak Nisa. Di sepanjang perjalanan, baru ku ketahui cerita tentang Rian. Rian adalah anak satu-satunya Mbak Nisa, dan mereka hanya tinggal bertiga dengan Mbokna. Mbokna adalah nenek Rian. Ayah Rian tidak pernah ada yang tahu bagaimana kabarnya dan di mana keberadaannya. Ayah Rian pergi meninggalkan rumah di saat Rian masih sangat kecil. Belasan tahun berlalu, Rian tumbuh menjadi remaja tanpa sosok seorang ayah. Rian dikenal sebagai anak yang bengal, sering kebut-kebutan di jalan. Banyak warga yang merasa terganggu dengan kebiasaannya yang satu ini. Tak terasa kami telah sampai di pelataran rumah Mbak Nisa. Nampak ramai para tetangga berdatangan. Ia meninggal kecelakaan, sekarang jenazahnya sudah di perjalanan. Aku mendengar obrolan beberapa orang yang berkumpul di rumah Mbak Nisa. Mbak Nisa dan Mbokna tidak di rumah. Mereka dijemput polisi untuk mengambil jenazah Rian di rumah sakit. Tidak banyak orang yang aku kenal di sini, tetapi aku berusaha membantu apa saja yang bisa aku kerjakan. Aku dan bapak yang lain menyiapkan tempat pembaringan jenazah. Beberapa orang yang lain menyiapkan tenda untuk mensucikan jenazah nantinya. Salah seorang memanggilku, memintaku untuk menata gentong lengkap dengan ember dan gayung plastik. Bapak-bapak, tolong beberapa nanti ada yang mengambil air. Sumurnya ada di belakang rumah ini. Bapak Imam Masjid memberi arahan. Kami bergotong royong mengambil air untuk memenuhi gentong plastik yang ada di dalam tenda. 1 ember lagi, ucap salah seorang di dalam tenda. Biar aku saja Pak Ade. Tawarku memberi bantuan. Giliranku mengambil seember air terakhir. Aku bergegas menuju sumur. Pencahayaan di sini sangat kurang. Hanya sebuah bolam kecil bercahaya oranye sebagai penerangan. Dari kejauhan aku melihat seorang anak muda berdiri mematung di dekat sumur. Tatapannya kosong dan wajahnya sangat pucat. Raut wajahnya nampak begitu sedih. Mungkin teman almarhum, batinku. Kulanjutkan menimba air tanpa menaruh curiga pada anak itu. Dek, ayo kita gabung ke depan saja. Ajakku kepada anak itu. Anak laki-laki itu tetap diam. Mas, ayo cepetan, sudah ditungguin airnya. Mobil jenazahnya sudah dekat. Ayo kita bergabung untuk menyambut jenazah. Suara Dina mengagetkanku. Aku menoleh ke arah Dina. Iya, mas lagi ngajakin adik ini daripada di sini sendirian. Adik siapa? Di sini nggak ada siapa-siapa, mas. Ngaco kamu. Udah ayo buruan. Refleks, aku menoleh ke tempat anak laki-laki tadi berdiri. Dan benar, tidak ada siapa-siapa. Mendadak hawa dingin menerpa punggungku, membuatku bergidik ngeri. Dengan rasa penasaran yang kusimpan, aku mengikuti Dina kembali ke depan.
berkumpul dengan tetangga lain menyambut kedatangan jenazah. Sayup-sayup suara sirine terdengar. Semakin lama semakin keras, pertanda mobil jenazah semakin mendekat dan akan segera tiba. Saat mobil jenazah tiba, yang pertama kali keluar adalah Mbok Enah, disusul Mbak Nisa. Mbak Nisa jatuh pingsan sesaat setelah keluar dari mobil, sehingga butuh beberapa orang untuk mempopongnya. Isak tangis keluarga almarhum membuat hatiku ikut sedih. Tiba waktunya jenazah untuk dipopong masuk ke dalam rumah. Beberapa orang ditunjuk untuk membantu. Aku salah satunya. Saat berada di depan pembaringan jenazah, aku dan bapak-bapak lain perlahan menurunkan jenazah. Tidak sengaja aku menyingkap kain penutup wajah almarhum. Betapa terkejutnya aku. Wajah almarhum sama persis dengan anak laki-laki yang aku lihat di dekat sumur tadi. Rangkaian proses dilakukan sebelum jenazah siap dimakamkan. Kali ini beberapa orang dari kerabat almarhum bertugas mensucikan jenazah. Sementara di luar tenda para pelayat sibuk menenangkan Mbak Nisa yang terus-terusan meraung, menangisi kepergian anak semata wayangnya. Sedangkan aku masih diliputi dengan perasaan heran. Kenapa wajah almarhum sama persis dengan anak laki-laki yang aku lihat di dekat sumur tadi? Mungkinkah itu arwah almarhum? Membayangkannya membuatku merasa ngeri sendiri. Udah gak boleh mikir macam-macam. Kini pandanganku beralih ke perempuan tua yang duduk menepi menjauhi kerumunan. Mbok Enah, pandangannya kosong menatap lurus ke depan. Tidak jauh berbeda dengan Mbak Nisa, nenek almarhum juga tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Sesekali Mbok Enah nampak menyeka sudut matanya dengan ujung kain jarik yang beliau kenakan. Diiringi dengan sholawat, jenazah kembali dibopong masuk ke dalam rumah untuk selanjutnya dikafani. Seseorang yang bertugas mengkafani memanggil keluarga dan kerabat almarhum untuk melihat jenazah untuk yang terakhir kalinya. Lagi-lagi Mbak Nisa jatuh pingsan saat melihat wajah anaknya itu. Berbeda dengan Mbak Nisa, Mbok Enah nampak lebih tegar. Beliau memandang lekat wajah cucu kesayangannya itu. Yang tenang ya Rian, bisik Mbok Enah di depan jenazah. Entah apa yang dilakukan Mbok Enah, beliau membawa sebuah paku dan mencucukkan ke telapak kaki almarhum. Bukan untuk melukai, hanya sedikit menekan ujung paku ke bagian telapak kaki jenazah. Semua orang nampak biasa saja dengan apa yang dilakukan Mbok Enah. Mungkin kebiasaan orang di sini, biar nanti aku tanyakan maksud semua itu kepada Dina. Batinku. Walau begitu tetap saja masih asing dan tabu bagiku. Tidak pernah aku temui di daerah tempat tinggalku mencucukkan paku ke kaki jenazah. Jenazah telah selesai dikafani dan akan segera dibawa ke masjid untuk disolatkan. Dina tidak ikut ke pemakaman karena harus ikut menunggui Mbak Nisa yang belum sadarkan diri bersama beberapa ibu-ibu yang lain. Setelah jenazah disolatkan, para pelayat lanjut mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tanganku. Hampir pukul 1. Gumamku. Jam berapa mas? Tanya seseorang di sampingku. Jam 1 kurang 10 menit mas. Sempat terlintas di benakku, kenapa tidak dimakamkan esok hari? Namun rasa penasaranku terjawab oleh penuturan seorang pelayat yang barusan bertanya jam padaku. Di kampung ini, jika ada orang yang meninggal karena kecelakaan harus segera dimakamkan. Selain karena kasihan pada keluarga agar tidak berlarut dalam kesedihan, mensegerakan pemakaman jenazah adalah hal terbaik untuk almarhum. Jarak antara masjid ke pemakaman cukup jauh. Kini kami harus melewati kebun tebu yang cukup luas. Di sepanjang jalan hampir tidak ada penerangan sama sekali. Beruntung setiap dari kami membawa penerangan sendiri. Ada yang membawa obor dan sebagian lagi membawa senter, termasuk aku. Langkah kami terhenti ketika terhalang hembusan angin yang cukup kencang. Semua obor mati, tersisa beberapa senter dari para pelayat. Suara burung hantu mengiringi langkah kami, membuat suasana semakin mencekam.
Kebun tebu ini memang luas. Saat siang hari aku sering melaluinya, tapi entah mengapa perjalanan yang kami tempuh sekarang terasa lebih lama dari biasanya. Gonggongan anjing semakin menambah keseraman pemakaman almarhum Rian. Tidak ada yang bersuara di antara kami semua para pelayat. Hingga tibalah kami di gapura pemakaman umum desa kami. Di tengah-tengah makam nampak beberapa orang mengitari liang lahat dengan beberapa lampu petromak. Disinilah jenazah almarhum Rian akan dikuburkan. Semua berjalan dengan lancar, tanpa kendala, walau prosesi pemakaman hanya menggunakan penerangan seadanya. Amin, ucap para pelayat serentak setelah Bapak Imam Masjid selesai mendoakan almarhum. Kami semua dipersilahkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sebelum aku beranjak, Dina datang menghampiri. Bersama dengan Dina, Mbak Nisa dan Mbok Nah juga datang dengan membawa obor. Kurungkan niatku untuk pulang ke rumah, karena aku tidak bisa meninggalkan Dina yang kini tengah memapah Mbak Nisa. Mbok Nah nampak berjongkok, menabur sesuatu di atas makam cucunya, tetapi bukan bunga. Sekilas aku melihat seperti biji-bijian, entah apalah maksud dari yang dilakukan Mbok Nah. Waktu berlalu, tidak terasa waktu subuh hampir tiba. Kami semua memutuskan untuk kembali ke rumah. Beruntung Mbak Nisa tidak lagi jatuh pingsan. Ingin rasanya aku segera tiba di rumah. Tidak sabar ingin bertanya kepada Dina tentang maksud dari yang dilakukan oleh Mbok Nah. Azan subuh berkumandang saat aku dan Dina tiba di rumah. Kuurungkan niatku untuk segera bertanya tentang hal-hal yang menurutku tabu di pemakaman Rian tadi. Karena aku dan Dina harus segera bersiap menunaikan sholat subuh. Biar ku tanyakan nanti sajalah. Aku segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Begitu juga dengan Dina. Tetapi karena kamar mandi di sini hanya ada satu, jadi kami harus bergantian. Walau sudah menjadi suami istri, aku dan Dina merasa aneh jika harus mandi bersamaan. Sudah selesai mas mandinya? Tanya Dina yang kini tengah duduk di ruang makan. Ruang makan kami memang berada berdekatan dengan dapur dan kamar mandi. Sudah, ya sudah sekarang giliranku mau mandi dulu, nanti kita sholat berjamaah di rumah ya mas. Dina berlalu ketika aku mengangguk. Matahari bersinar sangat cerah. Sinarnya yang terang menyelinap masuk dari celah gorden jendela kamarku. Begitu menyilaukan hingga aku terbangun. Tidak seperti biasanya, pagi ini aku melanjutkan tidur selepas sholat subuh. Badanku rasanya sakit semua, bahkan rasa kantuk tidak bisa aku tahan, hingga akhirnya kuputuskan untuk tidur. Sudah jam 8, gumamku saat melihat jam yang ada di dinding. Kemana Dina? Tanyaku dalam hati saat Dina tidak kutemukan di segala penjuru rumah. Kuputuskan untuk mencari Dina di halaman depan. Nampak di kejauhan Dina berjalan memasuki halaman rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana, Dek? Ini mas habis nganterin empon-empon sekaligus belanja sayur ke warungnya Mbak Ida. Dina memang sangat telaten. Ia memanfaatkan halaman rumah yang luas untuk menanam berbagai jenis empon-empon seperti jahe, kunyit, bangle, temulawak, dan kencur. Banyak pedagang warung dan jamu keliling yang berlangganan bahan jamu kepada Dina. Mas sudah sarapan? Aku menggeleng. Dina mengajakku untuk menyantap sarapan yang telah ia siapkan. Hening hingga kami menyelesaikan sarapan kami. Dek, Mas mau nanya. Ucapku membuka obrolan. Kali ini tidak mungkin aku tunda lagi untuk bertanya kepada Dina. Semalam saat jenazah Rian hendak dikafani, aku melihat Mbok Nah mencucukkan paku ke kaki almarhum. Itu apa tujuannya ya? Oh itu biar arwah almarhum enggak gentayangan mas. Maksudnya? Jadi orang sini percaya kalau seseorang meninggal secara tidak wajar, pasti arwahnya akan gentayangan. Salah satu cara yang orang sini percaya agar arwahnya tidak bergentayangan ya dengan mencucukkan paku ke telapak kaki jenazah. Tiba-tiba hawa dingin menerpa hingga rasanya membuat rambut di sekujur tubuhku berdiri, merinding. Satu lagi,
kenapa waktu itu Mbok Enah menabur sesuatu ke atas makam almarhum? Sepertinya bukan bunga. Memang bukan bunga. Mbok Enah menaburkan biji-bijian seperti jagung, kacang hijau, dan kacang tanah yang telah disangrai. Tujuannya sama, agar arwah almarhum tidak gentayangan. Tiba-tiba sebuah suara mengagetkan aku dan Dina. Obrolan kami seketika terhenti. Aku dan Dina pergi mencari sumber suara yang sepertinya dari arah depan. Vas bunganya jatuh, Mas. Mungkin ulah kucing, Dek. Sejauh mata memandang tak aku temukan seekor kucing ataupun tikus di dalam rumah ini. Entah mengapa vas itu bisa terjatuh. Mungkin tertiup angin, batinku. Mas, tadi di warung Mbak Ida banyak orang ngomongin tragedi kecelakaan Rian. Kabarnya Rian menjadi korban tabrak lari loh. Kasihan anak itu. Ucapku tulus meski aku tak mengenalnya. Iya Mas, Mbak Anissa dan Mbok Enah juga kasihan sekali. Kelihatan sedih banget. Pastilah Dek, namanya ditinggal orang yang disayang. Apalagi ini kejadiannya begitu mendadak. Semoga almarhum Rian tenang di sana ya Mas. Amin. Sore hari matahari mulai turun. Cahayanya oranye kemerahan, pertanda akan segera tenggelam. Aku dan Dina memutuskan untuk pergi ke kota untuk membeli beberapa keperluan. Saat melewati rumah Mbak Nisa, nampak beberapa galah terpasang bagi pakar di bekas tempat mensucikan jenazah, lengkap dengan bolam kecil yang menggantung. Hal seperti ini rupanya sudah biasa di kampung ini. Tujuannya sebagai penanda bahwa di tempat itu ada yang meninggal belum genap 7 hari. Aku melajukan motorku dengan hati-hati karena jalan yang rusak dan berlubang. Ini adalah jalan menuju pemakaman, satu-satunya jalan menuju ke kota. Itu Mbak Nisa Mas, dari mana ya? Pandanganku mengikuti arah jari Dina menunjuk. Benar itu Mbak Nisa, jawabku dalam hati. Mbak Nisa datang dari arah berlawanan dengan kami. Sepertinya Mbak Nisa hendak pulang, entah dari mana. Loh kok malah belok ke makam? Mau apa ya Mbak Nisa Mas? Atas permintaan Dina, akhirnya kami memutuskan untuk memberhentikan motor kami di depan gapura makam. Di sisi sebelah kiri gapura, nampak motor Mbak Nisa sudah terparkir. Mbak Nisa pasti masuk ke dalam Mas. Kita samperin aja yuk Dek. Iya, ayo Mas, takut ada apa-apa sama Mbak Nisa. Makam almarhum Rian memang berada tidak jauh dari gapura. Begitu memasuki area makam, pandanganku langsung menangkap keberadaan Mbak Nisa. Mbak Nisa berjongkok membelakangi kami, tangannya memeluk nisan dan menyandarkan kepalanya di sana. Hingga jarak kami semakin dekat, Mbak Nisa nampaknya belum menyadari kedatangan kami. Mungkin Mbak Nisa sedang kalut dengan pikirannya sendiri. Aku dan Dina menghentikan langkah kami saat jarak kami dengan Mbak Nisa tinggal beberapa tapak lagi. Mbak Nisa, sapa Dina pelan. Mbak Nisa berjingkat kaget saat Dina menyapanya, walaupun suara Dina sangat pelan. Mbak Nisa, sedang apa di sini? Ini sudah mau maghrib Mbak, ayo pulang Mbak. Mbak kangen sama Rian, Din. Seketika air mata Mbak Nisa tumpah ruah. Kesedihan Mbak Nisa nampaknya tidak terbendung lagi. Dina spontan memeluk Mbak Nisa. Yang kuat Mbak Nisa harus ikhlas biar almarhum Rian bisa tenang. Mendengar ucapan Dina rupanya bukan membuat Mbak Nisa menjadi tenang, justru membuat amarah Mbak Nisa tersulut. Kamu gak tahu Din, gimana rasanya? Aku gak bakal bisa ikhlas sebelum pelakunya tertangkap. Dina terpaku mendengar ucapan Mbak Nisa yang penuh dengan amarah. Mbak Nisa sangat marah hingga tas bawaan yang ia raih dengan kasar membuat isinya berhamburan. Tanpa diminta, aku dan Dina segera membantu Mbak Nisa untuk memungut belanjaan. Jeruk nipis, salak, duku, dan rambutan berserakan. Mbak Nisa tidak bersuara, namun air matanya terus saja mengalir deras. Jelas sekali raut sesal pada Dina, namun ia pun hanya diam sembari memunguti buah-buahan Mbak Nisa satu persatu. Tanpa permisi, apalagi berterima kasih. Mbak Nisa meninggalkan kami setelah kami selesai membantunya. Mas,
Sudah, nggak apa-apa. Sebelum Dina melanjutkan ucapannya, aku segera memintanya diam. Karena aku tahu Dina hanya akan menyalahkan dirinya sendiri. Karena membuat Mbak Nisa marah. Kurai tangan Dina dan menuntunnya untuk beranjak dari sini. Tiba-tiba terdengar suara menghentikan langkah kami. Mas, Dina mencengkram lenganku sangat kuat. Udah, kita lanjut jalan saja. Suara yang mirip dengan desisan itu terdengar lagi. Suara apa itu, Mas? Aku tak menghiraukan ucapan Dina karena perasaanku benar-benar tidak enak. Area makam mendadak terasa mencekam. Hanya hawa dingin dan harum bunga kamboja yang sangat mistis yang kurasakan. Kutarik tangan Dina untuk segera mengikutiku keluar dari tempat pemakaman ini. Perih. Suara yang pelan namun mampu membuat jantungku berdegup kencang. Siapa? Tanyaku dengan keras. Suara siapa itu, Mas? Tanya Dina sedikit berbisik. Perih. Kali ini suara itu semakin jelas terdengar. Itu seperti suara almarhum Rian, Mas. Sebuah pohon waru tak jauh dari gapura nampak bergoyang-goyang, sangat kencang. Berbeda dengan pohon yang lain. Seketika aku dan Dina berteriak bersama saat sesosok anak laki-laki berlumuran darah tiba-tiba menampakkan diri di bawah pohon waru. Kami memalingkan pandangan kami untuk beberapa saat dan secara misterius sosok di bawah pohon waru itu hilang. Dina sangat ketakutan hingga aku putuskan untuk mengajaknya kembali ke rumah. Di sepanjang perjalanan pulang, kami lebih banyak diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Kenapa Rian menampakkan diri ke kita ya, Mas? Aku menggeleng karena aku juga punya pertanyaan yang sama dengan Dina. Tidak seperti saat perjalanan dari rumah, kali ini kami pulang dengan tergesa. Perasaan takut membuat kami tak menghiraukan jalan yang rusak. Lubang di sepanjang jalan tak membuatku mengendurkan tarikan gas di tangan. Hingga sesekali motor kami oleng dan hampir terjungkal. Perih. Suara itu terngiang di telingaku. Entah halusinasiku saja atau memang benar arwah almarhum Rian mengikuti motor kami. Suasana menjelang maghrib membuat jalanan di area kebun tebu menjadi lebih sunyi dan mistis. Suara pucuk pohon tebu yang saling bergesekan mengagetkan kami. Seakan ada sesuatu benda yang berjalan atau bahkan mungkin terbang di antara pohon-pohon tebu yang tumbuh berjajar. Benda itu bergerak sangat cepat di antara pohon tebu seakan mengikuti motor kami. Apa itu, Mas? Kenapa kayak ngikutin kita? Tanya Dina menahan tangis. Tangan Dina memeluk erat pinggangku. Sangat terasa betapa Dina gemetaran. Jangan takut, Dek. Sejujurnya aku sendiri tengah dirundung rasa takut yang luar biasa. Aku coba untuk mengabaikan benda aneh yang seakan mengejar kami itu. Beruntung benda misterius itu tidak mengejar kami sampai ke rumah. Entah apa sebenarnya benda itu dan bagaimana wujudnya. Ia berhenti di pohon tebu barisan terakhir kebun itu, ditandai dengan pohon tebu yang tidak lagi bergoyang. Aku dan Dina menghembuskan nafas lega saat memasuki kampung. Setidaknya di sini sudah banyak rumah warga dan itu sedikit membuat kami terasa tenang. Aku mulai mengurangi kecepatan laju motorku, berulang kali mengatur nafas untuk menetralkan rasa takut. Tangan Dina masih gemetar saat aku menggenggamnya. Sudah gak apa-apa, Dek. Dina mengangguk dan menyandarkan kepalanya di pundakku. Kini kami telah sampai di sekitar rumah Mbak Nisa. Pertanda kami akan segera sampai. Laju motor kami seketika terhenti ketika aku genggam rem dengan kuat. Karena ada seekor kucing hitam yang tiba-tiba melintas di depan kami. Mas, itu kenapa lampu di bekas tempat mensucikan jenazah kedap-kedip? Ucap Dina sembari menjentikkan jari ke arah yang ia maksud. Aku tidak berani menatap karena sekilas aku melihat bayangan anak laki-laki di dekat galah. Tanpa menghiraukan ucapan Dina, aku kembali melajukan motorku.
Azan maghrib berkumandang saat kami memasuki pelataran rumah. Hening, terasa sangat sunyi. Tiba-tiba angin bertiup kencang, menggoyangkan pohon yang ada di halaman rumah. Ada apa lagi ini? Tanyaku dalam hati. Bergegas aku mengajak Dina masuk ke rumah. Langkah kami terhenti saat sebuah bayangan hitam tergambar di bilik gorden jendela ruang tamu. Siapa? Aku bertanya dengan berteriak. Itu hantu apa maling, Mas? Pertanyaan yang sulit ku jawab, namun keduanya ku yakini kurang bagus untuk kami hadapi. Aku merasa sedikit frustasi dengan apa yang kami alami. Entah mengapa arwah Rian menggentayangi kami. Biar itu kupikirkan nanti. Sekarang mau tidak mau harus aku hadapi apapun yang kini ada dalam rumah. Sebuah balok kayu aku raih sebelum memasukkan kunci untuk membuka pintu. Hati-hati, Mas. Kamu di sini saja ya, Dek. Berteriaklah yang keras bila terjadi sesuatu di dalam. Dina menjawab dengan anggukan kepala. Pintu terbuka, jantungku berdegup kencang saat aku mulai melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Keringat dingin mengucur dan badanku mulai gemetar. Tidak tergambarkan seberapa besar rasa takut yang kini aku rasakan. Kuacungkan balok kayu lurus ke depan. Aku perkuat genggaman tanganku, namun tetap saja tak bisa membuat balok kayu yang kupegang itu berhenti bergetar. Aku harus mempertajam mata dan telingaku. Kali ini hanya kewaspadaanku lah yang bisa menyelamatkanku dari segala kemungkinan buruk. Siapa? Teriakku tak juga mendapat jawaban. Tidak ada siapapun di ruang tamu, namun aku belum puas sebelum memeriksa ruangan lain. Hanya ingin memastikan bahwa semua benar-benar aman. Kini ruangan yang aku tuju adalah kamar aku dan Dina, karena di sana tempat menyimpan barang berharga kami. Jika benar bayangan yang kami lihat adalah maling, ia pasti akan membobol kamar kami. Namun sayang, hasilnya nihil. Kamar kami masih rapi, seperti saat kami meninggalkannya. Ku coba memeriksa jendela, namun hasilnya sama. Semua masih dalam kondisi baik-baik saja. Berarti bukan maling. Lalu apa? Sebuah teriakan membuyarkan lamunanku. Dina! Spontan ku panggil nama istriku itu, karena ku yakin teriakan yang baru saja ku dengar adalah darinya. Aku bergegas berlari keluar rumah. Kulemparkan balok kayu itu dengan sembarang. Perasaan cemas, takut terjadi sesuatu dengan Dina seketika hinggap. Sayang, Dina, kamu kenapa? Tanyaku sembari memeluknya dari belakang. Dina menelungkupkan kedua tangannya di wajah dengan badan yang gemetar. Sayang, kamu kenapa? Arwah Rian, Mas, di sana. Jawab Dina dengan menunjuk ke arah jalan dengan tangan kanan. Sementara tangan kirinya masih menutup rapat di kedua matanya. Ku beranikan diri menatap arah yang Dina maksud, namun aku tidak melihat apapun. Enggak ada apa-apa, Dek. Ayo kita masuk saja. Ku papa Dina yang kini nampak begitu lemas. Mas, Rian minta tolong, Mas. Ucapan Dina menghentikan langkahku. Dina memutar tubuhnya. Hingga kini kami berdiri berhadapan. Kupandang lekat wajah Dina, mencoba mencari tahu maksud dari ucapannya itu. Maksud kamu apa, Dek? Tadi aku lihat Rian di pinggir jalan, Mas. Dia menceritakan bagaimana arwah Rian menampakkan diri lagi. Kali ini bukan hanya kalimat perih saja yang diucapkan, namun juga kalimat tolong. Dina tidak tahu apa yang dimaksud arwah Rian. Minta tolong apa? Entah aku dan Dina punya salah apa dengan almarhum Rian, hingga arwahnya terus menggentayangi kami. Pagi menjelang, Dina nampak masih tertidur. Wajar saja karena hampir semalaman ia terus saja terjaga. Dina takut ketika ia tidur, arwah Rian akan datang menggentayangi kami lagi. Dina, permisi Din. Entah siapa, seseorang di luar sana yang menggedor pintu dan berteriak sangat kencang itu. Di mana Dina? Di mana, Mas? Kalimatku terpotong saat hendak bertanya siapa beliau.
Dina di kamar, lagi kurang sehat. Aku sengaja membuat alasan karena aku tidak mau Dina dicap sebagai istri pemalas yang bangunnya siang. Siapa mas? Suara Dina tiba-tiba muncul dari belakang punggungku. Ini dek. Aku sedikit menepi untuk memberi ruang kepada Dina agar bisa melihat siapa yang bertamu. Mbak Sari, ada apa ya mbak? Bangle, aku mau beli bangle. Oh bangle, maaf mbak, banglenya belum panen lagi. Mungkin besok baru ada. Gimana mbak? Saya mau sekarang, pokoknya sekarang Din. Mbak Sari memaksa Dina untuk mencabutnya beberapa ruas bangle. Akhirnya dia pun mengalah dan mencabutkan beberapa pohon bangle. Kami saling menatap ketika Mbak Sari berlalu pergi dengan sekantong plastik bangle di tangannya. Buat apa ya mas? Aku mengedikan bahu, tanda tidak tahu. Memiliki bentuk yang menyerupai jahe dengan ukuran yang lebih besar. Seperti jahe, bangle juga sering dimanfaatkan sebagai jamu. Manfaat lain dari bangle, khususnya yang masih dipercayai warga kampung ini, adalah bangle mampu mengusir makhluk halus. Bangle dan bawang putih yang dikaitkan di daster atau bahkan pakaian dalam wanita hamil dengan peniti masih sering terlihat. Dilakukan oleh masyarakat kampung ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghindarkan wanita hamil tersebut dari gangguan gaib. Tidak jarang warga kampung merangkai bangle dan beberapa bumbu dapur seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih menggunakan benang. Rangkaian itu mereka gantung di atas pintu. Tujuannya tak lain adalah untuk mencegah makhluk halus datang. Banyak hal baru yang aku ketahui berdasarkan cerita Dina, istriku. Hari berganti. Setiap hari selalu saja ada orang yang datang membeli bangle ke rumah kami. 1 minggu berlalu setelah kematian almarhum Rian. Desas-desus warga Rian gentayangan kian senter terdengar. Banyak orang yang mengaku mendapat teror dari almarhum Rian. Aku dan Dina memilih untuk diam, tidak ikut menceritakan kejadian mengerikan yang menimpa kami beberapa waktu yang lalu. Mas, anterin aku ke warungnya Mbak Ida yuk, ucap Dina yang kini tengah menyiapkan beberapa bahan jamu. Iya dek. Semenjak kejadian itu, Dina tidak pernah absen memintaku untuk mengantarkan kemanapun ia pergi. Tentu saja aku tidak bisa menolaknya. Pagi ini suasana masih sangat sepi dan gelap. Kulajukan motorku meninggalkan rumah untuk mengantar Dina. Aku berharap di jalan sudah banyak warga yang beraktivitas di luar rumah. Namun kenyataannya tak sesuai harapanku. Kampung ini nampak seperti kampung mati. Aku rasa orang-orang tidak berani keluar rumah sebelum matahari memancarkan sinarnya. Semua ini karena teror yang ada. Saat motorku hendak melintasi jalan di depan rumah Mbak Nisa, aku berdoa dalam hati, semoga penghuninya sudah ada di luar semua. Amin. Tidak kusangka, semakin mendekati area rumah Mbak Nisa, sayup-sayup terdengar kegaduhan. Semakin mendekat, kegaduhan itu semakin memekakan telinga. Siapa itu mas? Orang yang marah-marah di rumah Mbak Nisa? Gak tahu dek. Kita berhenti saja yuk mas, takut ada apa-apa. Aku dan Dina memutuskan untuk menghampiri sumber keributan. Kami memarkirkan motor tidak jauh dari bekas tempat mensucikan jenazah. Tolong. Suara parau lirih terdengar saat aku memijahkan kaki, diikuti dengan hawa dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Ayo mas, jangan bengong di sini. Iya dek. Aku dan Dina melangkah menuju teras rumah Mbak Nisa. Dengan pintu terbuka, nampak seorang perempuan berbadan bongsor membelakangi kami. Satu tangannya memegangi pinggang dan satu tangan yang lain menunjuk tajam ke arah Mbok Enah. Mbok, cucumu itu kurang ajar. Sudah meninggal juga tetap kurang ajar. Dia ngentayangin anakku. Hardik wanita itu yang belum kulihat wajahnya. Yang sopan bicara sama orang tua, Mbak Sari. Mbak Nisa datang menimpali ucapan wanita itu dengan amarah yang tidak bisa disembunyikan dari wajahnya.
Kalian mau apa kesini? Hah? Mau ikut menfitnah anakku, Rian? Tuduh Mbak Nisa dengan menunjuk ke arah kami. Maaf Mbak, kami kebetulan melintas dan tidak sengaja mendengar keributan di sini. Kami khawatir. Dina mencoba menjelaskan. Namun Mbak Nisa tetap dengan ketidaksukaannya itu. Nisa, kamu jangan berburuk sangka sama Dina dan suaminya. Ingat, mereka orang baik. Mereka sudah membantu kita selama proses pemakaman Rian. Mbok Na coba membela kami. Mbak Nisa berteriak sangat keras. Badannya merosot ke lantai dengan air mata yang semakin berderai. Anakku Rian, anakku yang baik. Malang sekali nasibmu nak. Semasa hidup kau belum pernah merasakan kebahagiaan. Kini kamu sudah meninggal. Orang-orang jahat ini menfitnahmu gentayangan nak. Kami hanya diam dan saling pandang melihat keadaan Mbak Nisa. Sudah Nis, ikhlaskan semuanya. Mbok Na coba menasehati. Sari, kamu Mbok Yo jangan asal bicara. Ucapanmu itu bisa jadi fitnah bagi almarhum dan kami keluarganya. Ucap Mbok Na kepada Mbak Sari. Saya itu tidak asal bicara Mbok. Lebih baik kita buktikan. Hari ini kita semua datang ke makam Rian. Kalian berdua juga ikut sebagai saksi. Lagi Mbok Na coba memberi jalan keluar. Mbok Na meminta aku dan Dina ikut serta sebagai saksi. Mbok Na ingin membuktikan sendiri apakah Rian benar-benar gentayangan atau tidak, dengan melihat biji-bijian yang beliau tabur di atas makam Rian. Hari mulai terang, beberapa warga nampak sudah mulai beraktivitas di luar rumah. Aku dan Dina pamit kepada Mbok Na untuk melanjutkan pekerjaan kami. Jangan lupa, nanti sore selepas asar kalian datang lagi ke sini. Kita usahakan ya Mbok, semoga tidak ada halangan. Dina menjawab seraya mencium tangan keriput Mbok Na. Amin. Aku dan Dina meninggalkan pekarangan rumah Mbak Nisa tanpa sempat berpamitan kepadanya. Mbak Nisa mengamuk dan memutuskan masuk ke dalam kamar, meninggalkan kami berempat. Sementara Mbak Sari, ia memutuskan pulang setelah tercapai kesepakatan dengan Mbok Na. Kini aku dan Dina telah sampai di warung Mbak Ida. Hanya Dina yang turun untuk mengantarkan bahan jamu. Aku memutuskan menunggu di atas motor karena risih di tempat Mbak Ida banyak ibu-ibu yang sedang berkerumun. Edin, kata Sari, nanti sore kalian mau ke makam Rian untuk melihat biji yang ditabur itu tumbuh atau tidak ya? Tanya salah satu perempuan yang ada di sana. Iya. Dina nampak malas menjawab pertanyaan perempuan itu. Aneh-aneh aja sih. Itu perempuan tua. Ya mana ada kacang sangrai bisa tumbuh, sekalipun arwah Rian gentayangan. Ucap salah seorang lagi. Ucapannya mengundang gelak tawa semua orang yang ada di sana, kecuali aku dan Dina. Suara tawa mereka sangat nyaring sampai membuat gendang telingaku gatal. Bahkan Mbak Ida sampai keluar dari dalam rumahnya yang menyatu dengan warung. Beberapa orang masih saja menertawakan apa yang akan dilakukan Mbok Na nanti sore. Mereka mengaku telah melihat sendiri penampakan arwah Rian, jadi tidak perlu membuktikan apapun. Hus, bubar ibu-ibu, jangan gosip di sini, masih pagi. Mbak Ida mengusir ibu-ibu yang numpang bergosip di warungnya itu. Ini Mbak, jamu-jamunya, ucap Dina seraya meletakkan beberapa kantong plastik bahan jamu yang dibawanya. Kini semua ibu-ibu gosip itu telah pergi dari warung Mbak Ida. Iya Din, terima kasih. Saya pamit dulu ya Mbak. Tunggu sebentar Din, Mbak mau nanya sedikit. Serga Mbak Ida. Mbak Ida sepertinya ragu untuk bertanya kepada Dina. Gini Din, iya Mbak, kenapa? Maaf loh sebelumnya, apa benar arwah Rian itu gentayangan? Dina nampak sangat terkejut dengan pertanyaan Mbak Ida. Dina menoleh ke arahku, seakan meminta izin untuk menceritakan hal seram yang pernah kami alami. Aku mengangguk tanda setuju. Mbak Ida mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam rumah. Aku dan Dina mengekor ke arah ruang tamu. Kami duduk bersebelahan setelah sang tuan rumah telah mempersilahkan. Jadi gini Mbak, sebenarnya cerita itu mengalir dari mulut Dina
Seakan tidak berkedip, Mbak Ida begitu menyimak apa yang diceritakan oleh Dina. Setelah Dina selesai dengan ceritanya, kini giliran Mbak Ida. Sebenarnya aku juga sama pernah melihat arwah Rian, Din. Aku lihat ia di jalan sana. Mbak Ida menunjuk arah perkebunan tebu. Menurut Mbak Ida, Rian meminta tolong kepadanya. Namun Mbak Ida juga bingung pertolongan seperti apa yang bisa ia lakukan. Apa nanti sore aku bisa ikut ke makam, Din? Sekalian ajak Pak Ustadz, barangkali beliau punya solusi. Aku dan Dina tidak bisa memutuskan karena kami tidak punya wewenang. Dina menyarankan agar Mbak Ida bertanya langsung kepada Mbok Nah. Matahari semakin meninggi saat aku dan Dina meninggalkan rumah Mbak Ida. Sebenarnya kenapa ya Mas, arwah Rian bisa gentayangan? Mas juga nggak tahu, Dek. Apa karena jadi korban tabrak lari ya Mas? Sudahlah Dek, kita doakan saja yang terbaik. Semoga pelakunya bisa tertangkap dan arwah almarhum tenang. Iya Mas, amin. Tapi aku masih penasaran Mas. Apa ada penyebab lain kenapa almarhum gentayangan meneror warga? Jangan pikir yang macam-macam, Dek. Kita lihat saja nanti sore seperti apa. Iya Mas. Saat kami melintasi jalan di depan rumah Mbak Nisa, rumah itu nampak sepi. Samar-samar aku melihat sosok almarhum Rian di pantulan kaca jendela rumah Mbak Nisa. Rian berdiri membelakangi kami di halaman rumahnya, namun dari pantulan kaca ia menatap kami. Seketika aku sangat merinding dibuatnya. Aku menambahkan kecepatan laju motorku dan mengabaikan apa yang aku lihat di rumah Mbak Nisa. Melihat penampakan makhluk halus bukanlah hal baru bagiku. Namun tidak bisa aku pungkiri, aku masih saja takut saat mengalami hal mistis seperti itu. Aku sengaja tidak menceritakan apa yang baru saja aku lihat kepada Dina, agar ia tidak semakin merasa ketakutan atas teror arwah Rian. Di sepanjang jalan, aku melihat banyak warga yang menggantungkan bangli di depan pintu rumah mereka. Mungkin semua orang menjadi resah karena desas-desus teror arwah Rian. Semoga saja semua ini segera berlalu dan almarhum bisa tenang. Mas, aku masuk dulu ya, aku mau masak. Dina berlalu dan aku memutuskan untuk berbaring sebentar di kursi panjang yang ada di teras samping rumah. Kelopak mataku kian terasa berat hingga perlahan terpejam. Sayup-sayup aku mendengar suara teriakan orang. Tolong, di sini ada kecelakaan. Nampak di kejauhan seorang anak remaja yang tergeletak di jalan dengan motor yang menindih tubuhnya. Seorang laki-laki parubaya berdiri di dekatnya. Aku tidak bisa melihat jelas wajahnya. Pria itu memandang sekilas tubuh remaja tersebut, lalu beranjak memasuki mobilnya. Mobil melaju dengan sangat kencang. Namun sekilas aku masih bisa melihat stiker yang tertempel di mobilnya. 2 tangkai bunga matahari yang merunduk layu. Stiker itu tertempel di kaca belakang. Tabrak lari! Teriakan seorang perempuan yang sedari tadi berada di sana. Tabrak lari? Mungkinkah bapak tadi pelakunya? Aku ingin sekali berteriak dan ikut mengejar. Namun badanku mendadak kaku dan berat seperti tertindih sesuatu. Mulutku tidak bisa mengeluarkan suara. Mas, bangun mas, mas. Sebuah suara seakan memanggilku, diiringi dengan sebuah guncangan di pundakku. Perlahan badanku terasa ringan, aku pun terbangun. Aku terus beristighfar. Mimpi buruk. Kamu mimpi apa sih mas? Sampai susah sekali dibangunin. Enggak apa-apa dek. Gak apa-apa gimana? Au gitu. Pertanyaan Dina penuh selidik, namun aku tetap enggan menceritakan yang sebenarnya. Aku tidak mau Dina semakin ketakutan jika aku bercerita soal mimpiku. Aku sendiri belum tahu makna di balik mimpiku barusan. Mungkinkah pertanda atau hanya bunga tidur? Ya udah, ayo kita makan siang. Ajak Dina setelah ia menyerah dengan pertanyaannya. Ayo. Dina mendahuluiku, berjalan dengan wajah yang sedikit cemberut. Sepertinya ia belum benar-benar puas dengan jawabanku.
Ketika aku hendak berdiri, sebuah hembusan angin menerpa pipiku. Aku menoleh ke kanan dan kiri, melihat dedaunan yang ada di sekitar rumah. Tidak ada satupun daun yang bergoyang, menandakan tidak ada angin yang berhembus. Tolong, suara misterius itu lagi. Kini suara itu terdengar sangat jelas, seperti bersumber di dekatku. Merinding, itu yang aku rasa. Aku coba mengabaikan, namun suara itu terdengar lagi. Tolong, perih. Sangat jelas, membuat jantungku berdegup dengan sangat cepat. Aku tak berani menyaut karena aku tahu itu bukan suara manusia, melainkan arwah. Entah mengapa, arwah Rian terus meminta tolong padaku, padahal kami belum sempat saling mengenal. Mungkinkah karena kelebihanku yang bisa merasakan kehadiran makhluk halus? Mas, buruan, aku udah lapar nih. Teriak Dina disusul dengan kepalanya yang menyembul dari balik jendela. Iya dek. Lekas aku menyusul istriku yang cantik itu ke meja makan, sebelum wajahnya berubah menjadi horor. Jujur saja, aku lebih takut melihat wajah Dina yang penuh amarah daripada melihat arwah. Namun jika boleh meminta, aku tidak ingin melihat hantu lagi. Dek, nanti kita jadi ikut Mbok Enah dan Mbak Sari, tanyaku saat kami telah menyelesaikan makan siang kami. Jadi mas, biar bisa kelar masalahnya. Kami memutuskan untuk bersiap karena waktu asar akan segera tiba. Setelah bersiap, aku memutuskan menunggu Dina di atas motor saja. Dina masih di dalam rumah, memastikan semua jendela dan pintu tertutup dan tidak lupa untuk menguncinya. Sudah dek. Sudah mas, semua pintu dan jendela sudah aku tutup dan kunci. Kita berangkat sekarang. Tidak terasa kami hampir sampai di rumah Mbak Nisa. Dari kejauhan nampak Mbak Ida dan Pak Ustadz tengah berbincang dengan Mbok Enah di pelataran rumah. Menyadari kehadiran aku dan Dina, mereka seketika menghentikan obrolan. Mereka semua serempak menjawab salam dari kami. Belum ada tanda-tanda kedatangan Mbak Sari. Begitu juga dengan Mbak Nisa yang tak nampak batang hidungnya. Mbak Nisa kemana Mbok? Kok nggak kelihatan? Nisa ada, dia masih marah. Biar nanti Mbok yang membujuknya. Kami berlima dikejutkan dengan suara gaduh dari arah jalan. Tunggu, Iqmal, jangan lari nak. Mbak Sari berteriak kepada seorang anak laki-laki yang lari tunggang langgang seperti orang ketakutan. Itu siapa yang datang sama Mbak Sari dek? Itu Iqmal namanya mas, anaknya Mbak Sari. Lihat Mbok, anakku seperti orang gila gara-gara digentayangin terus sama cucumu, Rian. Kami menata bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Iqmal telah pergi, menghilang dari pandangan. Masih dengan amarah yang meluap, Mbak Sari menghampiri kami. Tanpa bisa kami cegah, Mbak Sari menyerang Mbok Enah. Dengan kasar, Mbak Sari memegang kedua bahu Mbok Enah dan mengguncangnya. Mbok dan Nisa harus bertanggung jawab. Dengar Mbok. Istighfar Mbak, jangan seperti ini. Pak Ustadz mencoba mengingatkan. Kami semua mencoba melerai, namun tenaga Mbak Sari sangat kuat, seperti orang kesetanan. Mbok Enah hanya bisa menangis tanpa suara. Air matanya menitik. Seketika ia menggelengkan kepalanya seakan sebuah penyangkalan atas ucapan Mbak Sari. Mbak Nisa berlari menghampiri Mbak Sari. Dengan kecepatan kilat, kedua tangannya mencekal lengan Mbak Sari. Dengan satu kali hentakan, tangan Mbak Sari berhasil lepas dari bahu Mbok Enah. Sebuah tamparan mendarat di pipi Mbak Sari. Bekas merah membuktikan betapa kuat tamparan itu dilayangkan. Aku sudah bilang, jangan kurang ajar sama orang tua Mbak. Mbak Sari menangis sesegukan. Kita semua harus banyak-banyak istighfar. Pak Ustadz terus mencoba mengingatkan kami semua. Sebelum semakin gelap, mari kita laksanakan yang menjadi tujuan kita. Kami semua menyetujui saran Pak Ustadz. Dengan menggunakan motor, kami bergegas pergi ke pemakaman. Saat tiba di depan gapura, seorang pemuda nampak bersimpuh di depan makam almarhum Rian. Iqmal? Seru Mbak Sari yang menyadari bahwa pemuda itu anaknya.
Dengan tergopoh ia berlari menghampiri anaknya. "Maafin aku, Rian. Aku minta ampun. Jangan gentayangin aku lagi." Iqmal terus meracau, meminta ampun di depan makam almarhum. Entah apa yang Iqmal lihat, tiba-tiba ia berdiri dan lari. Belum sempat Mbak Sari memeluknya, Mbak Sari malah terjatuh didorong oleh anaknya itu. "Lihat Mbak, nggak ada satu biji pun yang tumbuh. Itu artinya anakku tidak gentayangan." Mbak Nisa menunjuk pusara almarhum. Mbak Sari yang kini tersungkur di samping makam menatap lekat biji-biji yang ada di sana. Nisa, jelas saja tidak tumbuh. Ini biji sudah disangrai. Tapi bukan berarti anakmu tidak menjadi setan." Suasana semakin memanas karena Mbak Nisa dan Mbak Sari terus saja berdebat. Beruntung di sini ada Pak Ustadz yang bisa menenangkan suasana. Pak Ustadz meminta kami semua untuk mendoakan almarhum. Kami semua mendoakan kebaikan untuk almarhum kecuali Mbak Sari. Selesai berdoa, aku merasakan hawa aneh seperti biasanya. Dina dan yang lain berjalan mendahului aku dan Pak Ustadz. Aku dan Pak Ustadz yang berjalan di belakang menoleh bersamaan saat mendengar suara aneh. Suara seperti ranting yang patah terinjak itu terdengar lagi. Aku berjongkok mengambil sebatang kayu di dekat makam almarhum Rian. "Mungkin ranting jatuh Pak Ustadz. Mari kita pulang Mas, sudah hampir maghrib." Saat aku hendak berdiri, pandanganku terfokus pada sebuah biji kacang hijau. Aku memungut dan mengamatinya. Biji ini masih segar dan kulitnya sedikit terbuka. Saat aku hendak membersihkannya, kulit biji itu terkelupas dan memperlihatkan sebuah tanda kehidupan. Biji itu berkecambah. "Astagfirullah, itu artinya..." Ucapku tertahan. "Tolong, perih." Suara misterius yang sudah sangat aku hafal itu kembali terdengar. Bergegas aku berjalan dengan cepat meninggalkan area makam. Sebelum almarhum kembali menampakkan wujudnya. Semua yang ikut kini telah menungguku di depan gapura makam. Langkahku terhenti saat sesosok anak laki-laki berwajah pucat, pasih, berdiri di bawah pohon waru. Badanku mematung, tak bisa ku gerakan. Mulutku tak bisa bersuara. Sayup-sayup semua orang memanggilku, namun aku tak mampu menjawab. Belum sempat aku meminta tolong, semuanya mendadak gelap. Gelap, benar-benar gelap, tidak ada cahaya sedikit pun yang tertangkap indera penglihatanku. Kuikuti naluriku untuk terus berjalan ke depan. Sesekali tanganku meraba ke segala arah, mencari petunjuk apa saja yang bisa menuntunku keluar dari tempat gelap ini. Namun nihil. "Perih, tolong." Suara itu lagi. Suara yang sudah sangat aku hafal dan bahkan sering membuatku ketakutan. "Mau apa kamu, hah?" Tanyaku kepada sumber suara yang tidak nampak wujudnya. Hening, lama tak ada sautan. Tidak ada suara lain yang bisa aku dengar selain deru nafas dan degup jantungku sendiri. Aku frustasi. Lari pun tidak ada gunanya, karena tempat ini seperti tidak ada ujungnya. Sebuah cahaya menyilaukanku, seperti cahaya senter yang diayunkan. Kilatan itu berpindah-pindah dan mataku terus mengikutinya. Aku berteriak, cahaya itu menyorot sesosok wajah yang sudah sangat aku kenal. Almarhum Rian, dengan wajah yang pucat pasih berdiri tak jauh dari tempatku berada. Suara langkah kaki yang terdengar semakin mendekat. Ada sedikit perasaan lega, namun naluriku memaksa untuk tetap waspada. Aku berharap bisa meminta tolong, namun aku juga tidak bisa mengabaikan jika seseorang itu bisa mencelakaiku. Aku tidak bisa melihat siapa orang yang kini berjalan ke arahku. Sebuah senter di tangannya, dan sepertinya ia berjalan dengan tergesa-gesa. "Hai, permisi." Orang itu terus berjalan dengan senter sebagai sumber cahaya satu-satunya. Sampai akhirnya orang itu berhenti. Senter itu menyorot aspal yang ada di dekatnya. Samar aku melihat seperti bekas darah yang ditutup pasir. Beberapa tetesan darah terlihat masih segar.
tidak tertutup sempurna oleh pasir. Sebuah tangan terjulur memegang jeruk nipis yang sudah terbelah menjadi dua, lalu memerasnya. "Hai, jangan!" Aku berusaha menghentikan ulah orang itu, orang yang sama sekali tidak bisa aku kenali. Sebelah tangannya terus meremas jeruk nipis di atas bekas darah, sementara tangan lain menerangi dengan senternya. "Jangan!" Hanya kalimat itu yang bisa aku ucapkan. Aku ingin menghentikannya, namun badanku mendadak kaku. Orang itu mengabaikan ucapanku, seperti tidak mendengar. Sebuah sirine terdengar sangat nyaring. Seketika orang itu pergi meninggalkan lokasi. "Hai, jangan pergi!" Cahaya sangat terang membuatku berkali-kali mengerjapkan mata. Ini tempat yang berbeda, tempat yang sangat aku kenali, seperti... "Mas," baru aku sadari, ini Dina tengah menangis memelukku. Banyak pasang mata yang menatap dengan raut kebingungan. "Kok banyak orang, Dek?" Aku semakin bingung karena tiba-tiba aku telah berada di kamar dan banyak orang. Aku masih terbaring di ranjang dengan Dina yang menangis di dadaku. "Ada apa ini, Dek?" Pak Ustadz mendekat menenangkan Dina. "Suami Mbak Dina tidak apa-apa. Yang lain silakan boleh pulang, biar Mbak Dina sama suaminya bisa istirahat." "Ada apa ini Pak Ustadz?" "Mas Dimas tadi pingsan saat pulang dari makam." "Ah iya, saya ingat Pak Ustadz." "Apa yang terjadi Mas? Apa Mas Dimas dapat petunjuk?" Aku mengangguk. Atas permintaan Pak Ustadz, aku menceritakan semua yang aku lihat. "Jangan-jangan orang itu Mbak Nisa, Mas?" Aku dan Pak Ustadz spontan beristighfar. "Jangan asal tuduh, Dek." Aku coba mengingatkan Dina untuk tidak berprasangka buruk. "Bukan nuduh, Mas, tapi kamu ingat nggak kejadian di makam almarhum beberapa waktu lalu?" Dina menceritakan kepada Pak Ustadz bahwa kami pernah bertemu Mbak Nisa di makam almarhum Rian. Tanpa sengaja Mbak Nisa menumpahkan belanjaannya dan salah satu isinya jeruk nipis. Kami semua tidak ingin asal menuduh dan ingin mencari tahu kebenarannya. Pak Ustadz meminta aku dan Dina ke rumah beliau esok hari untuk membicarakan masalah ini lebih lanjut. Karena malam semakin larut, Pak Ustadz pamit pulang. Malam semakin larut, aku dan Dina memutuskan untuk segera beristirahat. Perlahan ku pejamkan mata, berharap diri lekas terlelap. Kabut yang sangat tebal menambah suasana malam yang hening kian mencekam. Seperti berjalan dalam kegelapan, ku ayunkan langkah setapak demi setapak. Tidak ada cahaya seperti tempat sebelumnya, namun perasaan takut kini telah sirna. Ini tempat yang sama. Mungkinkah Rian ingin memberiku petunjuk? Batinku. Perlahan ku ikuti naluri untuk berjalan. Aku yakin naluriku akan menuntun kemana aku harus pergi. Dari kejauhan nampak cahaya mobil yang menyilaukan. Mobil itu kian mendekat, hingga akhirnya berhenti di depanku. Seakan tidak ingin terlalu mencolok, seseorang yang ada di dalam mobil itu memadamkan lampu mobil sebelum keluar. Kondisi yang sangat gelap membuat aku kesulitan untuk memerhatikan sekeliling. Namun aku merasa ini adalah tempat yang sama, tempat di mana almarhum Rian mengalami kecelakaan. Sebuah cahaya perlahan muncul, seperti layar ponsel yang sengaja dihidupkan sebagai senter. Seseorang itu menggunakan ponsel sebagai penerangan. Untuk apa? Tanyaku dalam hati. Orang itu mengarahkan ponselnya ke segala arah, seperti mencari sesuatu. Sial, kemana jatuhnya? Orang itu terus saja mengumpat karena tak kunjung menemukan apa yang ia cari. Meski aku tidak bisa melihat wajahnya, namun bisa aku pastikan ini seorang laki-laki. Laki-laki itu berdiri di dekat mobilnya. Sekali lagi ia mengarahkan ponselnya ke kanan dan ke kiri. Tidak sengaja, samar-samar indera penglihatanku menangkap sebuah gambar yang tidak asing bagiku. Sebuah gambar dua tangkai bunga matahari yang merunduk layu. Astagfirullah, mobil itu mobil yang menabrak almarhum Rian. Laki-laki itu tak mendengar teriakanku.
ia berlalu memasuki mobilnya. Seketika lampu mobil menyala mengarah lurus ke depan. Aku coba mempertajam penglihatanku untuk bisa mengenali siapa orang itu. Rian. Iya benar, itu almarhum Rian. Ia berdiri di tengah jalan dengan wajah yang sangat pucat. Satu tangannya menunjuk ke sisi jalan. Apa? Dengan badan yang gemetar, aku memberanikan diri bertanya kepada almarhum Rian sembari mendekat ke arah yang ia tunjuk. Ada sebatang pohon di tepi jalan yang di bawahnya ditumbuhi semak. Belum sempat aku memeriksa semak yang ditunjuk oleh almarhum Rian. Cahaya mobil yang menerangi berpindah membuat pandanganku seketika kabur. Mobil melaju meninggalkan lokasi menembus tubuh Rian yang berdiri di tengah jalan. Hai, jangan kabur. Anda harus bertanggung jawab. Hai. Dalam gelap aku terus berteriak. Lelah sekali rasanya sampai aku merasa sebuah tangan memegang pundakku. Mas, aku membuka mata. Aku melihat Dina yang kini tengah duduk di sisiku. Mas, kenapa? Mas harus pergi sekarang, Dik. Pergi kemana? Ini masih gelap, Mas. Nanti Mas ceritakan semuanya. Kurai jaket yang tergantung di dekat ranjang. Tidak lupa mengingatkan Dina untuk mengunci pintu dan memintanya untuk tetap di rumah sampai aku pulang. Hati-hati, Mas. Kunyalakan motor menembus dinginnya pagi. Jalanan yang lenggang membuatku leluasa melajukan motorku. Aku ingin segera sampai ke lokasi yang dimaksud oleh almarhum Rian. Aku yakin di sana ada petunjuk yang bisa aku temukan. Samar-samar di kejauhan, aku melihat sebuah bayangan. Semakin kuperhatikan, aku semakin yakin bahwa itu Rian. Bayangan itu menghilang setelah aku mengerjapkan mata. Mungkin dia ingin menunjukkan arah. Batinku. Akhirnya aku memilih untuk berbelok ke arah kiri, mengikuti arah di mana aku melihat bayangan Rian tadi. Aku sengaja mengurangi kecepatan motorku agar bisa memerhatikan sekeliling. Deretan pohon di sisi jalan bergerak seirama mengikuti hembusan angin. Sebuah warung sederhana di pinggir jalan menarik perhatianku. Kuhentikan laju motorku dan mencoba mengamati. Benar, itu warung yang ada di mimpiku. Aku yakin warung tersebut adalah warung yang aku lihat di dalam mimpi. Maaf Ibu, saya Dimas. Saya ingin mencari barang yang hilang. Sepertinya jatuh di sekitar jalan sini. Saya mohon izin menitipkan motor saya di sini sebentar. Tidak kusangka wanita yang kutaksir umurnya 50 tahunan itu menanggapiku dengan sangat ramah. Ini masih sangat pagi, Nak. Sebaiknya Nak Dimas kembali lagi saja. Nanti setelah suasana sudah lebih terang. Enggak apa-apa, Bu. Saya membawa ini kok. Bantu aku memecahkan masalah ini, Rian. Batinku. Aku memutuskan kembali melanjutkan pencarianku setelah ibu warung kembali masuk ke dalam. Sebuah pohon besar yang ditumbuhi banyak semak menarik perhatianku. Itu dia. Dengan tidak menghiraukan jalan, aku segera menghampiri pohon itu. Seketika sebuah cahaya mengagetkanku. Sebuah motor dengan kecepatan sedang melintas dan hampir menabrakku. Refleks aku menghindar, namun sayang, pahaku sedikit terserempet roda depan motor itu, membuatku sedikit terbanting ke aspal. Mas, nggak apa-apa. Maaf Mas, saya nggak sengaja. Nggak apa-apa Mas, cuma keserempet sedikit. Saya akan tanggung jawab Mas, mari saya antar ke klinik. Saya tidak apa-apa Mas. Aku berteriak saat aku kembali terjatuh setelah mencoba berdiri. Saya bantu Mas. Saat seorang laki-laki yang menyerempetku hendak membantuku berdiri, tampak di kejauhan ibu warung tergopoh menghampiri. Karena saya sudah peringati Mas, di sini itu rawan. Ada sesal karena harus mengurungkan pencarianku untuk sementara waktu. Namun ini demi keselamatan, aku harus memulihkan cedera yang aku alami, meski lukanya tidak seberapa. Astagfirullahaladzim, Mas kenapa? Dina berlari menghampiri kami, meraih tanganku dan memindai seluruh tubuhku. Ini kenapa? Kenapa sampai pincang begini? Anu Mbak. Rudi tergagap menjawab pertanyaan Dina. Sepertinya ia takut melihat amarah yang siap meledak dari istriku. Sudah, mari masuk Mas Rudi.
Rudi mengangguk dan mengekor di belakang kami. Kami mempersilahkan Rudi untuk duduk. Tidak lupa Dina menyajikan 2 gelas teh hangat untuk kami berdua. Apa? Ini semua karena arwah Rian? Mas jadi celaka begini karena dia. Dina seketika berdiri dari duduknya setelah mendengar cerita kami berdua. Dek, tapi Mas, ini sudah keterlaluan. Salah apa kita sama almarhum? Dina menangkupkan kedua tangannya di wajah, tangisannya pecah. Untung kamu masih selamat, Mas. Kalau tidak, Mas gak apa-apa, Dek, cuma luka sedikit. Assalamualaikum. Sebuah salam menarik perhatian kami. Dina segera menyeka air mata yang mengalir di pipi, menjawab salam seraya membukakan pintu. Din, kata orang yang belanja di tempatku, suamimu kecelakaan. Tanya Mbak Ida. Ini semua karena arwah almarhum Rian. Kalau ia tidak muncul tiba-tiba dan mengagetkan pengendara motor, suamiku enggak mungkin ketabrak. Dina bergumam lirih, namun suaranya masih bisa kita dengar. Apa katamu? Aku dan Mbok kesini karena peduli sama suamimu. Tapi ternyata kami sudah salah datang kesini. Sungut Mbak Nisa sembari menarik tangan Mbok Enah. Kita pulang saja, Mbok. Mbok Enah mencoba menahan Mbak Nisa. Tidak beranjak dari duduknya. Mbok Enah meminta kami untuk menceritakan kejadian yang baru aku alami. Sudahlah, Mbok, mereka pasti mengada-ngada. Dengar dulu, Nisa. Akhirnya Mbak Nisa nurut dan ikut mendengarkan ceritaku. Enggak mungkin, itu bukan Rian. Lalu siapa, Mbak? Kejadian itu terjadi di lokasi kecelakaan Rian. Amarah Dina semakin tak bisa disembunyikan. Mbak Nisa kan yang sengaja membuat Rian gentayangan. Apa maksud kamu, Din? Halah, sudahlah Mbak, nggak usah bohong. Mbak Nisa kan yang sengaja memeras jeruk di atas ceceran darah di lokasi kecelakaan itu. Istighfar, Dek, kita bisa ngomong baik-baik, Dek. Enggak, Mas, ini sudah keterlaluan. Kita selalu diam walau sering digentayangi arwah almarhum. Tapi kali ini, kamu sampai celaka. Mbok Enah mencoba menenangkan Mbak Nisa yang kondisinya tidak berbeda jauh dari Dina. Mbok, maafkan Dina sudah lancang. Tapi Dina lihat sendiri, Mbak Nisa pernah membawa jeruk. Bawaannya itu tumpah di atas makam. Dan Dina yang membantu memungutinya. Benar itu Nisa, kamu yang sengaja membuat Rian tidak tenang. Mbok Enah menatap lekat wajah anaknya itu. Kami semua terdiam menunggu jawaban Mbak Nisa. Semua orang di ruangan ini tidak ada yang bersuara. Setiap pasang mata menatap fokus ke arah Mbak Nisa. Jawab jujur, Nisa. Sentak Mbok Enah saat anaknya tetap saja bergeming. Mbok Enah beranjak dari duduknya, berdiri tepat di hadapan Mbak Nisa. Jawab, Nis. Suara Mbok Enah terdengar bergetar, tergambar jelas amarah yang tertahan di sana. Air mata Mbak Nisa jatuh bercucuran, badannya gemetar. Kalian semua kejam. Pekiknya keras. Asal kalian tahu, saya memang tidak terima dan belum ikhlas atas kecelakaan yang menimpa Rian. Tapi saya bukan ibu yang hilang kewarasannya. Saya tidak mungkin dengan sengaja membuat Rian gentayangan. Kamu tidak bohong, Nisa? Tanya Mbok Enah. Demi Tuhan, Mbok, bukan Nisa. Mbok percaya. Jawab Mbok Enah sembari merengkuh tubuh Mbak Nisa dalam pelukannya. Dina, Mbok dan Nisa minta maaf jika kamu merasa arwah almarhumlah yang menjadi sebab celakanya suamimu. Tapi Mbok percaya sama Nisa karena Mbok mengenal Nisa lebih dari siapapun mengenal dia. Mbak Nisa tergugu dalam pelukan ibunya. Isakannya terdengar memilukan. Aku menangkap raut penyesalan pada Dina. Mungkin dia menyesal telah menuduh Mbak Nisa. Maafkan kami ya, Mbok. Mbak Nisa, saya dan Dina tidak bermaksud menuduh Mbak Nisa. Kami paham, Nak Dimas. Terima kasih, Mbok. Mbak Ida, Mbok Enah, dan Mbak Nisa pamit kembali ke rumah. Begitu juga dengan Rudi. Setelah di ruangan ini hanya tinggal kami bertiga. Rudi mengutarakan niatnya untuk pamit. Sebelumnya beliau menyerahkan beberapa lembar uang sebagai tanda tanggung jawabnya. Namun tentu saja kami tolak.
Dengan Mas Rudi mengantarkan saya ke rumah, ini sudah saya anggap sebagai tanggung jawab, Mas. Terima kasih dan sekali lagi saya mohon maaf kepada Mas Dimas sekeluarga. Sama-sama, Mas. Rudi berlalu meninggalkan pekarangan rumah kami bersama motornya. Dina kembali masuk dan mengunci pintu setelah mengantarkan Rudi ke depan. Mas beneran gak mau ke dokter? Iya dek, Mas gak apa-apa kok. Hari ini aku lewati dengan berbaring di kasur. Tak terasa malam pun tiba. Samar-samar aku mendengar ucapan salam dari luar rumah. Siapa ya, Dik? Gak tahu, Mas, coba Dik lihat. Dina bergegas menghampiri sumber suara. Terdengar suara Dina yang menjawab salam, disusul dengan suara pintu yang dibuka. Derap langkah terdengar mendekat ke arahku. Mas, ini ada Mbok Nah dan Pak Ustadz, ucap Dina di luar pintu kamar. Masuk dek. Silakan Mbok, Pak Ustadz. Terdengar pintu yang dibuka. Gak usah bangun, Mas Dimas. Pak Ustadz melarangku saat aku hendak bangun untuk menyambut. Aku menurut karena memang badanku rasanya masih remuk. Pak Ustadz memberitahukan maksud kedatangannya. Setelah sebelumnya Mbok Nah menceritakan kejadian tadi pagi kepada Pak Ustadz, dan akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke sini. Kami memutuskan untuk mencari jalan keluar bersama. Jadi sebelumnya saya mendapat penglihatan kalau ada seseorang yang sengaja memeras jeruk di bekas ceceran darah di tempat kecelakaan itu, Pak Ustadz. Kita harus cari siapa orangnya, karena kalau benar ada yang memeras jeruk di lokasi dengan tujuan membuat arwah almarhum gentayangan, maka orang tersebut yang harus membersihkannya. Jelas Pak Ustadz. Siapa yang sudah tega sama cucuku? Gumam Mbok Nah. Dina berusaha menenangkan Mbok Nah. Mbok Nah dan Pak Ustadz memutuskan untuk pulang karena malam semakin larut. Iqmal, Iqmal. Ramai teriakan orang memanggil Iqmal diiringi suara kentongan yang bersautan. Sumber suara sepertinya dari arah jalan depan rumah. Ada apa itu? Mas, kamu istirahat saja di sini. Dina mencegahku untuk ikut melihat kegaduhan yang ada. Semua ini gara-gara cucukmu, Mbok. Arwah sialan. Walau tanpa melihat, bisa aku pastikan itu adalah suara Mbak Sari yang tengah memaki Mbok Nah. Entah apa yang terjadi pada anak Mbak Sari, Iqmal. Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang selalu sepi. Malam ini begitu bising, teriakan dan bunyi kentongan yang bersautan mengusik gendang telinga. Tidak tahu pasti apa yang terjadi di luar sana, namun dari tempatku berada, aku bisa merasakan betapa tegangnya suasana di sana. Suara kentongan tidak terdengar lagi, tergantikan riuh orang yang bersorak, bukan sorak gembira, tetapi seperti ikut menghakimi Mbok Nah. Beberapa kali terdengar teriakan Mbak Sari dan juga umpatan-umpatannya yang memekakkan telinga. Kalau sampai terjadi sesuatu sama anakku gara-gara arwah sialan itu, Mbok dan Nisa harus bertanggung jawab. Mbak Sari terus saja berteriak. Entah apa yang terjadi selanjutnya, sampai akhirnya suara kentongan terdengar lagi. Perlahan rombongan yang sepertinya sedang mencari anak Mbak Sari itu mulai menjauh. Suaranya perlahan menghilang. Derit pintu yang terbuka menampakkan Dina yang baru kembali setelah ikut menyaksikan keributan di luar. Ada apa, Dek? Itu Mas, Iqmal anaknya Mbak Sari hilang. Hilang bagaimana, Dek? Dengan sedikit terbata-bata, Dina menceritakan apa yang baru saja ia ketahui dari Mbak Sari. Iqmal sedari sore histeris, ketakutan, seperti yang pernah kami lihat di makam almarhum tempo hari. Iqmal bersimpuh memohon ampun entah kepada siapa. Mbak Sari tidak bisa melihat siapapun, namun menurutnya Iqmal selalu menyebut nama Rian. Karena kondisi Iqmal yang tidak terkendali, Mbak Sari memutuskan menguncinya di dalam kamar. Mbak Sari meninggalkan Iqmal tanpa penjagaan untuk pergi meminta tolong ke Pak Ustadz. Mbak Sari tidak bertemu dengan Pak Ustadz karena memang Pak Ustadz tengah berada di rumah kami. Setelah kembali ke rumah, kamar Iqmal sudah dalam keadaan kosong. Jendela terbuka, sepertinya Iqmal keluar dari sana.
Tentu saja Mbak Sari syok, seketika berteriak mencari dan memanggil-manggil nama anaknya, dan itu memancing perhatian warga. Berduyun-duyun warga membawa obor, dan sebagian lagi membawa kentongan untuk pergi mencari Iqmal. Jadi sekarang mereka pergi kemana, Dek? Katanya mau cari sampai ke makam, Mas. Siapa tahu kayak kemarin Iqmal ada di makam almarhum. Aku mengangguk. Sebenarnya ada rasa khawatir dan juga penasaran, ingin ikut pergi mencari. Tetapi apalah dayaku, kini kondisiku benar-benar tidak memungkinkan. Badan rasanya sakit semua, untuk berjalan saja aku masih tertatih-tatih. Akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat. Besok pagi aku mau ke rumah Mbak Sari ya, Mas. Mas temenin. Tapi Mas kan lagi begini. Gak apa-apa, besok pasti sudah sembuh kok. Akhirnya aku dan Dina memutuskan untuk tidur. Terpaan angin membuat wajahku terasa dingin. Ku coba membuka mata, namun hanya gelap sejauh mataku memandang. Aku berjalan pelan, mencoba mengenali tempat yang kini aku tapaki. Namun nihil, tempat ini terasa asing bagiku. Rian, ampuni aku Rian. Aku ngaku salah. Maafin aku, Rian. Jerit seseorang yang belum ku ketahui sumbernya. Ku tajamkan pendengaranku, mencari tahu sumber suara. Jangan, Rian, tolong ampuni aku, Rian. Terdengar lagi suara orang minta tolong. Kalau aku tidak salah, orang itu menyebut-nyebut nama Rian. Mungkinkah itu Iqmal, anak Mbak Sari? Iqmal, teriakku memastikan. Tidak ada sautan. Aku tetap berusaha berjalan meski gelap menyelimuti. Seketika jeritan terdengar semakin jelas. Seberkas cahaya mencuri perhatianku. Aku berjalan mengikuti sumber cahaya. Indera penglihatanku menangkap dua sosok remaja yang tengah berhadapan. Seorang dari mereka sudah sangat aku kenal. Iya, itu almarhum Rian. Seseorang lagi terus memundurkan badannya, seakan berusaha menjauh dari Rian. Beberapa kali aku mengerjapkan mata agar bisa melihat dengan jelas siapa gerangan yang bersama Rian. Bukannya itu Iqmal? Ah iya, benar itu Iqmal. Meski hanya pernah melihatnya sekali, namun aku sangat yakin, tidak salah mengenali. Itu benar Iqmal, anaknya Mbak Sari. Sesaat kemudian aku melihat Iqmal terjatuh. Ia terus saja memohon ampun kepada almarhum Rian. Rian bergeming, dengan wajahnya yang pucat pasih, ia terus berjalan, mendekat ke arah Iqmal. Tatapannya kosong. Iqmal terus peringsut mundur, menjauhi Rian. Tergambar jelas ketakutan pada diri Iqmal. Dengan tetap membisu, Rian menundukkan badannya, mensejajarkan posisinya dengan Iqmal. Kini Iqmal mematung, mulutnya terus meracau, meminta pengampunan dari Rian. Aku mohon maafin aku. Aku cuma iseng saja, Rian. Aku cuma mau buktikan bahwa perasaan jeruk nipis bisa bikin arwah orang yang meninggal jadi gentayangan. Deg, jantungku tersentak kaget mendengar pengakuan dari mulut Iqmal. Ku kepalkan kedua tanganku, mencoba menahan amarah yang bergemuruh di dada. Tadi apa katanya? Hanya iseng. Andai Iqmal adalah adikku, sudah pasti akan kuhajar habis-habisan. Perbuatan yang sungguh tidak terpuji, bermain-main dengan urusan orang yang sudah meninggal. Rian tampak mengulurkan kedua tangannya. Perlahan tangannya mendarat di leher Iqmal. Aku ingin menghentikan Rian, namun mulut dan tubuhku kaku. Sulit sekali mengeluarkan suara, walau hanya sepatah kata. Suaraku tercekat di tenggorokan. Jangan! Akhirnya suara itu keluar dari mulutku. Saat ku sadari kini aku sudah ada di dalam kamarku. Dengan posisi terduduk, aku terbangun dari mimpi. Kuedarkan pandangan ke seluruh penjuru kamar, namun tak kutemukan keberadaan Dina. Kulangkahkan kaki keluar dari kamar. Dina tak juga kutemukan di seluruh bagian rumah ini. Nampak dari jendela matahari sudah meninggi, sudah jam 9. Kulangkahkan kaki menuju teras, namun saat aku hendak membuka pintu, ternyata Dina sudah ada di depan. Dari mana, Dek?
Itu mas, aku dari rumah Mbak Sari. Iqmal sudah ketemu, tapi sekarang lagi kesurupan, belum sadar. Terang Dina membuatku tercengang. Astagfirullahalazim. Antar mas ke sana, Dek. Dek, ayo antar mas ke rumah Mbak Sari. Dina masih saja bergeming, meski aku telah beberapa kali mengulangi ucapannya. Tapi mas, tergambar jelas keraguan di wajah Dina. Terlebih setelah ia mengamatiku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sepertinya Dina sangat mengkhawatirkan kondisiku. Sepanjang perjalanan kami berpapasan dengan beberapa orang yang sepertinya dari rumah Mbak Sari juga. Kasihan ya Iqmal, entah bisa sadar atau tidak dia, ucap seorang perempuan kepada dua orang yang bersamanya. Iya, kasihan ya. Memang bagaimana kondisinya Iqmal, Dek? Iqmal ketemu jam 3 pagi tadi mas, tetapi berulang kali Iqmal kerasukan dan sampai sekarang belum sadar. Kerasukan bagaimana? Yo, jerit-jerit gitu mas, mengerang kesakitan dan beberapa kali pingsan juga. Astagfirullahalazim, Pak Ustadz sudah dikabari, Dek? Sudah mas, malah Pak Ustadz semalam ikut membantu pencarian. Itu Mbok Na dan Mbak Nisa mas. Rupanya benar, Mbak Nisa dan Mbok Na juga datang ke rumah Mbok Sari. Kami sampai bersamaan. Mbok Na mewakili kami mengucapkan salam, yang seketika mendapat jawaban dari orang-orang yang ada di rumah Mbak Sari. Ramai sekali, sampai beberapa orang harus duduk di luar. Beberapa orang saling berbisik. Beberapa yang lain menatap sinis ke arah kami, mungkin lebih tepatnya ke arah Mbok Na dan Mbak Nisa. Lirih terdengar beberapa orang membicarakan tentang kejadian tadi malam. Mereka kok berani ke sini ya? Ini semua kan gara-gara Rian. Mbak Nisa nampak tidak nyaman. Kedua tangannya mengepal dan matanya menatap tajam ke orang-orang yang tengah menggunjing almarhum anaknya. Sudah Nis, istighfar, ucap Mbok Na yang sepertinya menyadari kemarahan Mbak Nisa. Tangan Mbok Na meraih telapak tangan Mbak Nisa, mengelus dan sesekali menepuk-nepuk punggung tangan itu. Sabar. Mbak Nisa menarik nafas dalam dan menghembuskannya dengan kasar. Tidak jauh berbeda dengan anaknya, kondisi Mbak Sari juga cukup memprihatinkan. Mbak Sari nampak terduduk bersandar di dinding tak jauh dari anaknya. Kepalanya mendongak ke atas dengan mata yang terpejam. Mulutnya terus mengucapkan nama anaknya. Lagi Mbok Nah mengulum salam. Namun kali ini bukan jawaban yang kami terima. Semua orang yang ada di ruangan itu seketika menoleh. Namun aku bisa merasa kalau mereka kurang bersahabat dengan kedatangan kami. Mau apa kalian? Hah? Puas kalian melihat keponakanku sekarang? Rupanya perempuan itu adalah salah seorang kerabat Mbak Sari. Ia amat murka saat menyadari kehadiran Mbok Nah dan Mbak Nisa. Belum sempat kami menanggapi, kami semua dikejutkan oleh tubuh Iqmal yang tiba-tiba mengejang. Matanya terbuka, namun tatapannya kosong. Iqmal! Mbak Sari menjerit dan langsung menghampiri tubuh anaknya itu. Iqmal, sadarlah nak. Mbak Sari memeluk erat tubuh Iqmal. Namun sesaat kemudian Iqmal mendorong tubuh Mbak Sari. Ia beringsut menjauh mendekati tembok. Iqmal duduk dengan memeluk kedua lututnya dan membenamkan wajahnya di sana. Iqmal, panggil Mbok Nah. Seketika Iqmal mendongak dengan mata yang sayu. Ia menoleh ke arah Mbok Nah dan Mbak Nisa. Iqmal terdiam. Sesekali terdengar lirih isakan. Cukup lama Iqmal dan Mbak Nisa saling tatap. Sampai akhirnya Mbak Nisa berjalan mendekati Iqmal. Tatapan mereka seakan mengisyaratkan kerinduan. Dengan tetap saling berpandangan, Mbak Nisa duduk di samping Iqmal. Tidak ada penolakan saat Mbak Nisa memeluk tubuhnya. Bahkan Iqmal semakin dalam membenamkan wajahnya di dada Mbak Nisa. Rian, ucap Mbak Nisa ragu. Kami semua saling berpandangan, menatap heran ke arah Mbak Nisa dan Iqmal. Bahkan Mbak Sari dia mematung menyaksikan ini semua. Rian, Mbak Nisa kian tergugup. Begitu juga dengan Iqmal. Iqmal tidak berkata apapun, namun pundaknya bergetar seiring isakan yang semakin keras terdengar. Ibu mohon Rian, jangan seperti ini.
Iqmal menarik tubuhnya, menatap lekat wajah Mbak Nisa. Apapun urusan kamu yang belum selesai di dunia ini, Ibu janji akan membantumu untuk menyelesaikannya. Ibu janji, Nak. Iqmal menunduk, sebulir bening nampak menetes dari matanya. Tenanglah, Nak, jika Iqmal ada salah denganmu, maafkan. Iqmal kembali menatap Mbak Nisa. Kini kami semua bisa melihat seulas senyum pada bibir Iqmal yang kering. Sampai akhirnya tubuh Iqmal kembali luruh ke lantai. Ia tak sadarkan diri. Jeritan Mbak Sari dan kerabat serta tetangga pecah. Suara tangis menggema di rumah Mbak Sari. Semua orang di sini menangis melihat kondisi Iqmal. Mbak Nisa nampak membekap mulutnya sendiri, seakan tidak percaya dengan apa yang baru ia alami. Rian? Perlahan Mbak Nisa melangkah mundur, menjauhi tubuh Iqmal yang kini berada dalam dekapan ibunya. Mbak Sari meraung, menangisi putra semata wayangnya itu. Tidak apa-apa, Iqmal hanya pingsan. Sudah tidak ada gangguan di tubuhnya. Kita doakan semoga Iqmal lekas sadar, terang Pak Ustadz setelah memeriksa Iqmal. Azan zuhur berkumandang. Beberapa orang memutuskan untuk membubarkan diri, sementara yang lain memilih untuk tetap tinggal. Begitu juga denganku. Pak Ustadz mengajakku untuk ikut berjamaah ke masjid. Dina meminta izin untuk tetap berada di rumah Mbak Sari, ikut menunggui kalau Iqmal tersadar nanti. Matahari sangat terik saat aku dan Pak Ustadz keluar dari masjid, seusai menunaikan 4 rakaat wajib. Apa ada petunjuk baru, Mas Dimas? Sesaat aku terdiam, mencerna pertanyaan Pak Ustadz. Soal almarhum Rian, Mas. Bukan aku tidak tahu maksud dari pertanyaan Pak Ustadz, tetapi aku bingung bagaimana harus memulai cerita tentang apa yang aku lihat di dalam mimpi. Pak Ustadz, sepertinya seseorang yang sudah meremas jeruk nipis di atas bekas darah di tempat kecelakaan itu adalah Iqmal. Pak Ustadz mengangguk tanpa ada sedikit pun raut terkejut di wajahnya. Baik, kalau begitu kita tunggu Iqmal sadar. Kita dengar bersama penjelasan darinya. Baik Pak Ustadz. Akhirnya aku dan Pak Ustadz memutuskan untuk segera kembali ke rumah Mbak Sari. Bukan hanya kami berdua, tapi ada beberapa bapak jamaah masjid. Mas, ada apa Dek? Dina tersenggal, nafasnya tidak beraturan. Sampai beberapa kali ia terbatuk-batuk. Iqmal Mas, Iqmal sudah sadar. Alhamdulillah, terus kenapa? Dina tidak langsung menjawab, ia nampak kebingungan. Kita lihat langsung saja ke sana Mas. Bergegas kami semua pergi ke rumah Mbak Sari untuk melihat kondisi Iqmal. Saat kami tiba, rupanya rumah Mbak Sari sudah ramai orang. Kami memutuskan untuk langsung masuk ke dalam. Saat Pak Ustadz mengucapkan salam, semua orang menjawab sembari memberi jalan. Iqmal nampak tengah terduduk di tempat yang sama. Matanya sayu, tatapannya kosong dan mulutnya terus saja meracau. Maafin aku Rian, aku cuma iseng. Maafin aku Rian. Kalimat itu berulang-ulang terucap dari bibir Iqmal. Seperti orang linglung, Iqmal tidak menyaut saat dipanggil. Bagaimana ini Pak Ustadz? Tanya Mbak Sari. Air mata tidak berhenti menetes di pipi Mbak Sari. Bawakan air 1 gelas. Tidak menunggu lama seseorang memberikan apa yang diminta oleh Pak Ustadz. Setelah itu Pak Ustadz berjongkok di dekat Iqmal. Minum ini Iqmal. Ucap Pak Ustadz sembari mengulurkan segelas air yang sudah dibacakan doa. Jangan lupa baca bismillah. Sesaat kemudian Iqmal seperti mendapatkan kembali kesadarannya. Ia mengedarkan pandangan ke segala arah, menatap heran kepada kami semua. Ibu, Iqmal takut Bu. Seketika Iqmal menghambur ke dalam pelukan ibunya. Ceritakan pada kami Iqmal apa yang sudah kamu lakukan. Pinta Pak Ustadz langsung pada inti masalah. Dengan takut-takut akhirnya pengakuan itu meluncur dari mulut Iqmal. Mbak Sari menggeleng seakan tidak percaya dengan kelakuan anaknya. Semua orang nampak geram dengan apa yang dilakukan oleh Iqmal. Iseng, tega sekali dia. Dasar anak bengal. Sudah, yang penting Iqmal sudah mengakui dan menyesali perbuatannya. Sekarang semuanya bubar.
ucap Pak Ustadz. Dasar, seru semua orang bersaut-sautan sebelum akhirnya membubarkan diri. Kini hanya tinggal beberapa orang saja, termasuk aku dan Dina. Pak Ustadz menyarankan Iqmal untuk meminta maaf kepada keluarga Rian. Karena Mbok Na dan Mbak Nisa sudah pulang, mereka belum mendengar pengakuan Iqmal. Apa mereka mau memaafkan saya, Pak Ustadz? Mbok Na orang yang baik dan bijaksana. Saya yakin beliau mau memaafkan. Akhirnya Iqmal setuju. Dengan diantar ibunya serta aku dan Pak Ustadz, ia akan mendatangi rumah Mbok Na dan Mbak Nisa. Setelah kamu mendapatkan maaf dari keluarga Rian, ada satu lagi yang harus kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu. Apa itu, Pak Ustadz? Nanti di rumah Rian akan saya jelaskan. Akhirnya kami memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan ke rumah Rian. Di sepanjang perjalanan menuju rumah almarhum Rian, Iqmal nampak begitu gusar. Kepalanya tertunduk dan sesekali ia meremas rambutnya dengan kasar. Tidak terasa kami telah sampai di teras rumah Mbok Na. Beberapa kali kami mengucap salam, tapi tidak ada jawaban. Mungkin sedang istirahat siang, Pak Ustadz, ucapku. Apa kita pulang dulu saja, nanti malam kita semua kembali lagi. Pak Ustadz memberi usul. Sesaat Iqmal dan Mbak Sari termenung, sampai akhirnya mereka mengangguk bersama. Saat kami berbalik untuk meninggalkan rumah Mbok Na, nampak sang tuan rumah baru saja datang dengan motornya. Setelah motor terhenti, Mbok Na yang dibonceng Mbak Nisa seketika menuruni motor dan menghampiri kami. Assalamualaikum, ucap Mbok Na. Kami menjawab salam dari Mbok Na bersama-sama. Ada apa ini ramai-ramai? Mari masuk. Begitu ramah penyambutan Mbok Na kepada kami, seakan beliau sudah lupa atas perlakuan orang-orang di rumah Mbak Sari. Maafkan Iqmal, Bulik Nisa. Tanpa diduga, Iqmal menyambar lutut Mbak Nisa yang kini berdiri di sisi Mbok Na. Ia bersujud meminta maaf. Ada apa ini? Tanya Mbak Nisa yang nampak begitu bingung. Belum juga menjawab pertanyaan Mbak Nisa, kini Iqmal berpindah memeluk dan mencium kaki Mbok Na. Jangan begini nak, mari masuk, kita bicarakan dulu di dalam. Mbok Na merangkul dan menggiring Iqmal masuk ke dalam rumah. Kami mengekor di belakang Mbok Na. Ada apa ini sebenarnya? Jadi begini Mbok, maksud kedatangan kami adalah untuk... Biar saya saja Pak Ustadz. Iqmal menyelah ucapan Pak Ustadz. Dengan terus terisak, Iqmal mengakui kesalahannya dan menceritakan keisengannya terhadap almarhum Rian. Astagfirullahalazim, seru Mbak Nisa dan Mbok Na bersamaan. Mbak Nisa beranjak dari duduknya dan menghampiri Iqmal. Sebuah pukulan tak terhindarkan mendarat di pelipis sebelah kiri Iqmal. Apa salah Rian sama kamu? Hah? Bukankah kalian berteman? Kenapa kamu tega? Mbak Nisa tak bisa membendung amarahnya hingga pukulan yang sama hendak ia layangkan. Kali ini tangan keriput Mbok Na berhasil mencekal lengan Mbak Nisa dan menahannya. Seperti yang dilakukan anaknya, kini Mbak Sari yang menyambar lutut Mbak Nisa dan memeluknya. Maafkan Iqmal Nis, maafkan. Mbak Sari terus memohon. Sudah Nis, sabar. Yang terpenting Iqmal sudah mengakui kesalahan dan menyesalinya. Sekarang tinggal kita cari jalan keluarnya. Beruntung Mbak Nisa mempunyai orang tua yang baik dan bijaksana seperti Mbok Na. Akhirnya kami semua duduk ke tempat semula setelah Mbak Nisa mau menerima saran dari ibunya. Jadi bagaimana ini Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mbok Na. Bukan kita, tapi Iqmal yang harus menyelesaikannya. Kamu siap Iqmal? Tanya Pak Ustadz sembari menoleh ke arah Iqmal. Begitu juga kami. Pandangan kami semua tertuju pada Iqmal. Iqmal bergeming. Bagaimana Iqmal? Apa kamu siap? Pak Ustadz mengulangi pertanyaannya yang dijawab anggukan oleh Iqmal. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Malam nanti selepas Isya, kamu harus datangi tempat kecelakaan itu. Kamu bersihkan tempat yang kemarin kamu tetesin perasan jeruk nipis itu. Semua, jangan sampai ada yang terlewat. Baik Pak Ustadz, nanti biar saya dan Mas Dimas yang akan menemani kamu. Aku hanya mengangguk mendengar ucapan Pak Ustadz.
Semua orang setuju, walau awalnya Mbak Nisa sempat memaksa untuk ikut. Setelah tercapai kesepakatan, kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Hari sudah sore saat aku tiba di rumah. Saat aku memasuki pekarangan rumah, rupanya Dina tengah berdiri di teras rumah. Mau maghrib kok di luar, Dek? Nungguin Mas pulang lah. Jadi gimana? Tadi di rumah Mbak Nisa, Mas. Kita masuk dulu, nanti di dalam Mas ceritain semuanya. Dina mengekor masuk ke dalam dan langsung mengambil posisi duduk di sampingku. Cerita itu mengalir dengan lancar dari mulutku. Semua yang terjadi di rumah Mbak Nisa aku ceritakan pada Dina. Dia nampak antusias mendengarkan ceritaku. Alhamdulillah kalau Mbak Nisa dan Mbok Nah mau memaafkan Iqmal. Iya, Dek. Oh ya, nanti malam Mas sama Pak Ustadz mau nemenin Iqmal ke lokasi kecelakaan itu ya. Aku ikut ya, Mas. Jangan, Dek, sebaiknya kamu di rumah saja. Nggak ada perempuan yang ikut juga. Walau sedikit merengut, akhirnya Dina mengerti dan mau tetap tinggal di rumah. Malam pun tiba, aku duduk termenung di beranda rumah, memikirkan apa yang sudah dilakukan oleh Iqmal. Sebenarnya di balik keusilannya, Iqmal memiliki satu niat yang menurutnya baik. Iqmal ingin membuat arwah Rian gentayangan dan memburu pelaku yang sudah menabraknya. Meski akhirnya ia sendiri yang hampir celaka karena digentayangi arwah almarhum. Apapun itu alasan Iqmal, tindakannya sangat tidak terpuji dan tidak bisa dibenarkan. Dua motor yang memasuki pekarangan rumah membuyarkan lamunanku. Waktu yang dinanti telah tiba. Pak Ustadz dan Iqmal datang menjemputku. Ayo kita langsung berangkat, Mas Dimas, sebelum malam semakin larut. Karena motorku masih ada di warung dekat tempat kecelakaan Rian, akhirnya aku membonceng Pak Ustadz. Iqmal melaju di depan. Jiwa mudanya seakan sulit diimbangi oleh Pak Ustadz. Laju motor kami tertinggal lumayan jauh. Saat kami tiba di dekat gapura makam, Iqmal nampak berhenti menunggu kami. Kenapa berhenti, Iqmal? Saya ingin meminta maaf kepada almarhum Pak Ustadz. Boleh kita ke makamnya dulu? Nanti saja, Iqmal, selesaikan dulu tugasmu. Pulangnya nanti kita mampir ke sini. Pak Ustadz memberi saran yang langsung disetujui oleh Iqmal. Iqmal kembali menstarter motornya. Saat motor Iqmal berjalan, aku melihat seseorang duduk di jok belakang motornya. Seketika aku merinding melihatnya. Karena takut, aku sedikit menarik baju Pak Ustadz dan menyembunyikan kepalaku di balik punggung beliau. Apa Mas Dimas melihatnya? Aku mengangguk. Abaikan, pura-pura saja tidak melihat. Baik Pak Ustadz. Sampai akhirnya kami sampai di tempat kejadian. Sebaiknya kita ke warung itu dulu Pak Ustadz. Iqmal, kita ke sana dulu. Pak Ustadz menunjuk warung yang aku maksud. Semoga ibu warungnya ada, biar aku bisa sekalian ambil motorku. Motor kami berhenti di halaman warung. Aku menuruni motor, begitu juga Pak Ustadz. Aku mengambil ember berisi air dari tangan Iqmal agar ia bisa turun dari motornya. Beruntung ember itu memiliki penutup sehingga air yang ada di dalam tidak tumpah saat di perjalanan. Assalamualaikum. Seperti kemarin, ibu warung menyambut dengan baik. Kami dipersilakan untuk masuk. Pak Ustadz menyetujui. Di dalam Iqmal mendapat arahan dari Pak Ustadz. Akhirnya kami memutuskan untuk langsung melaksanakan apa yang menjadi tujuan kami. Aku membekap mulutku saat sosok Rian muncul di tengah jalan, tepat di hadapan Iqmal. Iqmal terus mengguyurkan air yang ada di ember, sampai akhirnya air itu habis. Bayangan Rian perlahan memudar, sampai akhirnya benar-benar menghilang. Sudah Iqmal. Iqmal mengangguk. Kali ini tatapan Pak Ustadz beralih kepadaku. Pohon yang ada dalam mimpi Mas Dimas yang mana? Itu Pak Ustadz. Bergegas kami bertiga mencari sesuatu yang bahkan kami belum ketahui wujudnya. Tanpa banyak bicara kami menyibak setiap semak dan menyorotkan senter ke seluruh arah. Setelah waktu yang cukup lama, aku tak jua menemui apapun di sini. Ini apa Pak Ustadz? Tanya Iqmal sembari menunjukkan sesuatu di tangannya. Suara Iqmal menarik perhatian aku dan Pak Ustadz. Nampak seperti kalung kecil atau mungkin gelang. Entah, benda itu memiliki liontin berbentuk menyerupai rembulan.
Masukkan ke sini saja Mas Iqmal, siapa tahu ini bisa jadi petunjuk sekaligus barang bukti siapa pelaku tabrak lari itu. Saran Pak Ustadz sembari memberikan sebuah kantong plastik transparan. Iqmal menuruti perintah Pak Ustadz, memasukkan temuannya ke dalam plastik yang Pak Ustadz dapatkan dari ibu warung. Mari kita pulang. Tidak lupa aku mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu warung yang sudah mau direpotkan. Kami pamit, Bu. Akhirnya kami bertiga mengendarai motor kami masing-masing. Sesuai permintaan Iqmal, kami menyempatkan untuk mendatangi makam almarhum. Astagfirullahalazim, seru kami bertiga bersamaan. Jaya Center yang kami bawa menunjukkan hamparan makam Rian yang dipenuhi pohon kacang. Baiknya kita bersihkan dan jangan ceritakan ini kepada siapapun. Jangan sampai hal semacam ini menjadi fitnah bagi almarhum dan keluarganya. Baik Pak Ustadz. Setelah selesai membersihkan makam Rian, kami lanjut berdoa yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Sebelum beranjak, lirih aku mendengar Iqmal meminta maaf di atas pusara sahabatnya itu. Akhirnya kami bertiga melanjutkan perjalanan. Betapa terkejutnya aku saat sorot lampu motorku menangkap sebuah gambar 2 tangkai bunga matahari yang merunduk layu pada sebuah mobil yang melintas. Mobil itu pelakunya Pak Ustadz, dia yang sudah menabrak Rian. Seketika raut wajah Iqmal dan Pak Ustadz berubah menjadi tegang. Mas Dimas yakin, sangat yakin Pak Ustadz. Tanpa menunggu aba-aba, Iqmal langsung melajukan motornya, mengejar mobil tersebut. Mobil itu melaju sangat kencang, seolah tak terpengaruh jalanan yang rusak. Iqmal, kejar dia Mas Dimas. Bergegas aku pun melajukan motorku secepat yang aku bisa. Berbagai pikiran menggangguku. Mau apa orang itu? Ini kan jalan ke kampung kami, tanyaku dalam hati. Tiba-tiba suara yang amat keras terdengar, seperti benda yang saling berbenturan. Iqmal! Seruku saat aku melihat motor Iqmal sudah dalam kondisi ambruk di tengah jalan. Bergegas aku menghampiri Iqmal yang kini tengah meringis kesakitan. Kejar dia Mas, tolong jangan sampai lolos. Tapi kamu bagaimana? Aku gak apa-apa Mas, cepetan Mas, cepat kejar mobil itu, aku mohon. Aku pun kembali melajukan motorku, walau kini mobil itu sudah hilang dari pandangan. Deru nafas yang memburu seiring dengan laju motor yang kupacu kian kencang. Kini aku hampir sampai di jalan masuk desa. Saat aku menengok ke belakang, Pak Ustadz dan Iqmal sudah berhasil mengejarku. Sudah hilang Pak Ustadz. Iqmal berteriak meluapkan amarahnya. Sabar Iqmal, kita pasti bisa mendapatkan pelakunya. Saat kami melintasi jalan di depan rumah Mbak Nisa, mobil yang kami cari nampak terparkir di halaman rumah. Saat kami hendak mendekat, sebuah kegaduhan menghentikan langkah kami. Entah apa yang mereka ributkan di tengah malam seperti ini. Mungkinkah orang itu sudah mengakui kesalahannya? Iqmal yang tidak bisa mengendalikan diri meringsek masuk ke dalam rumah. Bau kementah sukses ia layangkan di wajah laki-laki yang kini tengah berdiri berhadapan dengan Mbak Nisa. Iqmal! Pekik Mbak Nisa. Dengan beringas, Iqmal menghajar laki-laki itu meski ia sudah terkapar. Iqmal membuka paksa plastik dan melempar temuannya ke depan muka laki-laki itu. Ini punyamu, kamu pelaku tabrak lari itu kan? Kamu yang menabrak Rian sahabatku kan? Dia telah mati, jadi kamu juga harus mati. Pukulan demi pukulan dilayangkan Iqmal. Ia tak menghiraukan siapapun yang berusaha menghentikan aksinya. Mbak Nisa nampak tak percaya dengan penampakan yang ada di hadapannya. Dengan tangan bergetar, ia memungut liontin yang dilempar oleh Iqmal. Mulutnya bergetar hingga akhirnya sebuah jeritan mengagetkan kami semua. Begitu juga Mbok Enah, beliau menangis. Mbak Nisa perlahan membuka liontin itu, menutup mulutnya dengan tangan kanan. Air matanya bercucuran di pipinya. Kamu tanya, kemana anakmu ini? Tanya Mbak Nisa sembari menunjukkan foto yang ada di dalam liontin. Nampak seorang ayah muda tengah menggendong bayi. Ini, dia sudah kamu bunuh. Dengan susah payah, laki-laki itu bangkit dan mencengkram pundak Mbak Nisa. Apa maksudmu? Anak laki-laki yang kamu tabrak itu Rian, anakmu. Dia meninggal gara-gara kamu.
"Dasar bapak biadab!" Mbak Nisa berteriak sebelum jatuh pingsan. "Sebaiknya Pak Santoso bertanggung jawab, Pak," ucap Pak Ustadz yang memang mengenal sosok ayah dari almarhum. Selain Pak Ustadz tidak ada yang mampu bersuara. Kami sibuk mencerna apa yang tengah terjadi. Keributan ini memancing kerumunan warga yang penasaran. Bahkan saat polisi datang menjemput Pak Santoso, semua orang menjadikan ini sebagai tontonan. Dina yang juga ikut datang seketika memelukku. "Kasihan Rian, Mas," ucapnya dengan tangis. Hujatan demi hujatan keluar dari mulut warga. Bahkan beberapa orang melempar Pak Santoso dengan batu. Mbak Nisa dengan mata nanar menatap kepergian Pak Santoso. Begitu juga dengan Mbok Na yang ada di sisi Mbak Nisa. Saat aku hendak mengalihkan pandangan, aku terpaku dengan kemunculan Rian di samping Mbok Na. Ia tersenyum dan melambaikan tangan ke arahku sebelum akhirnya menghilang. "Tenanglah Rian, semoga Tuhan mengampuni semua kesalahanmu semasa hidup dan menerima semua amal ibadahmu. Amin," ucapku dalam hati. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.